Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Penting Gak Penting. Channel yang percaya bahwa bukan bahas yang penting, tetapi yang penting bahas. Di sini kita membahas berbagai hal menarik, mulai dari film, misteri, sejarah, kisah nyata, legenda, hingga berbagai cerita unik yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Jadi kalau kalian suka konten yang bisa menemani waktu santai sambil menambah wawasan dan hiburan, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bergabung dengan keluarga besar. Penting gak penting? Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film thriller Korea yang penuh misteri, manipulasi, dan permainan psikologis yang membuat penonton terus bertanya-tanya hingga akhir cerita. Film ini berjudul Following. Film yang satu ini menghadirkan kisah tentang seorang pria yang memiliki kebiasaan mengamati kehidupan orang lain secara diam-diam. Dan rasa penasaran yang awalnya terlihat sepele justru membawanya ke dalam sebuah misteri mengerikan yang melibatkan seorang influencer cantik penuh. Semakin dalam ia mencari kebenaran, semakin berbahaya permainan yang harus ia hadapi. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Siapkan camilan kalian, duduk yang nyaman, dan mari kita masuk ke alur cerita lengkap film Following. Setiap orang pasti punya rahasia. Ada yang menyembunyikan masa lalu, ada yang menyembunyikan uang, tapi bagi seorang pria bernama Koo Jung-tae, rahasia adalah caranya menikmati hidup. Di permukaan, Jung-tae adalah seorang agen properti sukses yang ramah, sopan, dan selalu siap membantu kliennya di sebuah agensi terkenal bernama Gongganyo. Tapi di balik senyum ramahnya yang profesional, Jung-tae memiliki sebuah obsesi yang menyimpang, yaitu dia sangat suka mengintip kehidupan orang lain. Bukan sekadar mengintip dari jauh menggunakan teropong. Setiap kali ada klien yang menitipkan kunci rumah mereka untuk dijual atau disewakan, Jung-tae akan diam-diam membuat duplikatnya. Dan saat pemilik rumah pergi bekerja atau berlibur, di sanalah petualangan Jung-tae dimulai. Jung-tae bukan pencuri biasa. Dia adalah seorang kolektor emosi. Menyentuh barang-barang pribadi mereka, baginya, melihat rahasia paling, dia merasa seperti Tuhan yang mengawasi manusia tanpa ketahuan. Sampai akhirnya, suatu hari di sebuah kafe, pandangannya tertuju pada seorang wanita bernama Han Sora. Di media sosial, Sora adalah seorang influencer terkenal dengan ratusan ribu pengikut. Dia dikenal sebagai sosok malaikat pencinta hewan, wanita anggun yang gemar makan makanan sehat, dan menjalani hidup yang estetis serta sempurna. Sora memesan salad sayuran yang mahal, berfoto selfie dengan senyum termanisnya untuk diunggah ke Instagram. Namun begitu kamera mati, wajahnya berubah, dingin, dan dia membuang sosis berdaging ke tempat sampah dengan ekspresi jijik. Jung-tae langsung terpaku dan berpikir bahwa wanita ini sangat palsu. Dan bagi seorang pengintip profesional seperti Jung-tae, kepalsuan Han Sora adalah magnet yang paling kuat sehingga obsesi barunya pun lahir. Selama berhari-hari, Jung-tae mulai membuntuti Han Sora. Dia memperhatikan setiap gerak-gerik wanita itu, kemana dia pergi, dengan siapa dia berbicara, dan yang paling penting adalah di mana dia tinggal. Jung-tae, ketika dia mengetahui bahwa apartemen tempat Sora tinggal ternyata terdaftar di bawah agensi properti tempatnya bekerja. Dengan keahliannya, tidak butuh waktu lama bagi Jung-tae untuk mendapatkan akses masuk ke dalam dunia rahasia. Han Sora menggunakan kunci duplikat. Pertama kali Jung-tae melangkah kaki ke dalam apartemen Sora, dia terpaku karena tempat itu adalah definisi nyata dari sebuah panggung sandiwara. Di depan kamera, rumah Sora tampak rapi, mewah, dan dipenuhi barang-barang estetik. Namun di sudut-sudut yang tidak tersorot kamera, rumah itu sangat berantakan dengan tumpukan baju kotor dan sisa makanan cepat. Saji yang membuktikan bahwa klaim vegannya hanyalah omong kosong demi kontrak iklan. Jung-tae mulai melakukan ritualnya dengan memeriksa tas Sora, melihat struk belanjaannya, dan membaca buku harian digitalnya. Jung-tae menemukan fakta mengejutkan bahwa Han Sora adalah seorang manipulator ulung yang hidup dari kebohongan dan donasi para pengikutnya. Dia bahkan memelihara seekor anjing hanya demi konten penyelamat hewan, padahal di dunia nyata, dia mengurung dan mengabaikan hewan malang tersebut di sudut ruangan yang kotor. Selama hampir 3 bulan, Jung-tae mengunjungi apartemen Sora sebanyak 9 kali.
Setiap kunjungan terasa seperti dosis obat penenang bagi obsesinya karena dia merasa telah menguasai hidup Han. Sora. Dia tahu kapan Sora menangis, kapan Sora marah, dan kebohongan apa yang sedang dia rencanakan berikutnya. Namun, Jung Tae tidak pernah menyadari bahwa terkadang ketika kita menatap terlalu lama ke dalam kegelapan, kegelapan itu juga sedang menatap balik ke arah kita. Hari itu, pada kunjungan yang ke-10, Jung Tae berjalan dengan santai memasukkan kunci duplikat dan membuka pintu dengan senyuman yang biasa. Namun, begitu pintu terbuka, bau anyir darah langsung menusuk hidungnya. Suasana apartemen begitu hening, menyengat, dan mencekam. Jung Tae melangkah perlahan ke ruang tengah, dan di sanalah dia melihat Han Sora terduduk kaku di atas sofa dengan leher yang robek, bersimbah darah yang sudah mulai mengering. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit, menandakan bahwa sang influencer telah menjadi mayat. Jantung Jung Tae seakan berhenti berdetak dan rasa panik yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menghantam dadanya dengan sangat hebat. Pikiran pertamanya adalah menelepon polisi. Namun dia langsung tersadar akan posisinya. Apa yang sedang dilakukan? Seorang agen properti di dalam rumah, kliennya yang terkunci, tanpa izin di tengah hari bolong. Jika dia melapor, dialah yang akan menjadi tersangka utama. Dalam keadaan gemetar hebat, Jung Tae memutuskan untuk kabur dengan menghapus semua sidik jarinya, membersihkan jejak kakinya, lalu berlari keluar dari apartemen itu. Dia kembali ke kantornya dan mencoba bersikap normal sambil meyakinkan diri sendiri bahwa tidak ada yang tahu dia pernah ada di sana. Beberapa jam kemudian, Jung Tae berniat kembali ke apartemen itu bersama rekan kerja dan seorang klien dengan pura-pura salah mengetuk pintu agar mayat Sora ditemukan secara tidak sengaja oleh orang lain. Namun, kejutan mengerikan kembali menantinya, karena saat pintu apartemen dibuka, ruangan itu kosong dan sangat bersih. Tidak ada darah, tidak ada bau anyir, dan mayat Han Sora telah lenyap tanpa bekas. Sebelum Jung Tae sempat mencerna apa yang terjadi, ponselnya bergetar menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Ketika dibuka, foto-foto Jung Tae yang sedang panik di samping mayat, Sora tadi siang terpampang dengan jelas, lengkap dengan kalimat ancaman bahwa sang pengirim tahu Jung Tae berada di sana dan menuduhnya sebagai sang pembunuh. Mulai detik itu, kehidupan Jung Tae berubah menjadi neraka karena dia yang terbiasa menjadi sang pengamat kini menyadari bahwa dialah yang sedang diamati. Seseorang telah menjebaknya dengan sangat rapi karena semua bukti digital, rekaman CCTV, hingga barang-barang di tempat kejadian perkara mulai mengarah kepada dirinya. Detektif Oh Young-ju, seorang polwan yang cerdas dan skeptis, mulai mengendus keanehan pada Wang Jung Tae sehingga membuat ruang geraknya semakin sempit. Dalam keputusasaannya, Jung Tae harus menggunakan keahlian mengintipnya untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua ini sebelum polisi memborgol tangannya. Pencarian nekat itu akhirnya membawa Jung Tae ke sebuah gudang tua yang terisolasi di pinggiran kota. Di dalam gudang yang gelap itu, kebenaran yang sesungguhnya justru memutarbalikkan akal sehatnya karena di sana berdiri Han Sora yang masih hidup sehat tanpa luka sedikit pun. Ternyata Han Sora adalah seorang sosiopat yang jauh lebih berbahaya. Sora sudah lama mengetahui bahwa Jung Tae sering menyelinap ke apartemennya melalui kamera tersembunyi yang dia pasang sendiri. Bukannya melapor, Sora yang saat itu sedang terlilit banyak masalah finansial dan dikejar oleh seorang stalker, agresif justru memanfaatkan Jung Tae sebagai kambing hitam yang sempurna. Sora membunuh orang lain, mendandani mayat itu agar mirip dirinya, lalu menjebak Jung Tae sebagai pembunuhnya agar dia bisa kabur membawa uang donasi dan memulai hidup baru dengan identitas lain. Di gudang tua itu, konfrontasi mematikan terjadi antara Jung Tae yang frustrasi dan Han Sora yang berdarah dingin. Jung Tae yang mengira dirinya adalah predator tertinggi karena bisa mengintip semua orang, akhirnya harus berlutut di hadapan mangsanya sendiri yang ternyata adalah monster, yang jauh lebih mengerikan. Beruntung, Detektif O berhasil
melacak posisi mereka, tepat waktu sehingga pintu gudang didobrak dan kejahatan, Sora akhirnya terbongkar. Cerita berakhir dengan sebuah ironi yang sangat pahit bagi Jung Tae. Meskipun dia berhasil membuktikan bahwa dia bukan pembunuh Han Sora, namun hobi menyimpangnya sebagai pengintip rumah kosong kini terekspos ke seluruh dunia melalui persidangan dan media massa. Pria yang dulunya sangat memuja kegelapan dan kenyamanan bersembunyi dalam bayangan, kini harus menerima takdirnya, di mana foto wajahnya terpampang di semua stasiun televisi. Dia tidak akan pernah bisa bersembunyi lagi, karena mulai hari itu, seluruh pasang mata di dunia ganti mengintip, mengawasi, dan menghakimi setiap gerak-gerik kehidupannya. Ditambah lagi, bayang-bayang trauma dari apa yang dia lihat di sofa apartemen, itu akan terus menghantui pikirannya. Seumur hidup, menjadi harga mahal yang harus dibayar dari sebuah rasa penasaran yang keliru. Dan itulah alur cerita lengkap film Following. Kalau menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel Penting Gak Penting semakin berkembang. Karena di sini bukan bahas yang penting, tetapi yang penting bahas. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Penting Gak Penting.